Formula One musim 2024 sudah ada di depan mata, dan beberapa dari kita mungkin sudah punya prediksi atau harapan bagi setiap tim seperti tifosi. Tapi kalau dari pre-season testing kemarin, apa aja sih kesimpulan yang bisa kita jadiin acuan untuk prediksi balapan besok hari Sabtu? Langsung aja kita bahas. Oh BTW, sore abis video ini muncul free practice 1. Red Bull masih dan makin kuat. Red Bull mengambil resiko dengan desain mereka musim ini dengan mengganti hampir 100% konsep mobil mereka. Karena kalau mau main aman sih ya mereka tinggal pakai konsep tahun lalu aja gitu. Terus di upgrade kecil-kecilan masih dominan juga gitu mobilnya kan. Tapi mereka enggak, mereka ngambil resiko itu. Mereka mengganti desain sidepod mereka yang bentuknya hampir mirip zero podnya dan juga engine cover Mercedes tahun lalu, yang dikenal sebagai desain yang kurang berhasil. Red Bull cukup berani ambil keputusan itu. Tapi di sisi lain, itu nunjukin juga bahwa Red Bull punya kepedean yang tinggi akan hal itu. Karena ya mereka nggak mungkin sembarangan dan asal gitu milih desainnya. Dan bener aja, sepanjang testing, mereka jadi yang tercepat dan juga kencang dengan bensin banyak dan juga long pace. Dan langsung adaptasi dengan mudah dengan desain baru yang bikin kita semua geleng kepala. Meskipun mereka sempat ada masalah juga sih, kayak di day 1 atau day 2. Tapi itu semua masalah minor sih, nggak bikin mereka menghambat banget lah. Dan mereka menyelesaikan 390 lap dari 3 hari testing kemarin. 390 lap tanpa masalah. Dan mencetak 5-6 kali waktu cepat dengan kompon ban yang paling keras. Karena ya perlu diingat, tim-tim lain tuh kenceng kayak Ferrari semua atau beberapa tim mereka tuh pakai ban soft. Red Bull belum pakai ban soft sama sekali atau jarang lah. Kelihatannya sih mereka ini fokus ke simulasi balapan deh, bukan di satu lap kualifikasi aja. Wah, ini masih ada yang disembunyiin sih dari mereka. Tapi good luck lah buat mereka, musim ini pasti akan bagus. Ferrari bisa melawan Red Bull? Ini pertanyaan kita semua. Apa ada yang bisa ngelawan Red Bull? Mungkin jawabannya ada di Ferrari, Mercedes, atau McLaren, atau Aston Martin. Tapi kali ini kita bahas di Ferrari dulu deh. Goal atau tujuan Ferrari musim ini adalah membuat mobil mereka lebih terprediksi atau bukan yang tiba-tiba susah dikendalikan. Kayak mobilnya tahun lalu gitu kan, tahu-tahu nggak enak lah, tahu-tahu nggak kenceng lah, tahu-tahu kenceng. Dan tahun lalu itu Ferrari kenceng banget di satu lap kualifikasi, tapi nggak berdaya banget saat di balapan panjang atau di long run. Itu nunjukin bahwa mereka tuh sebenarnya punya potensi buat kenceng. Tinggal beberapa tweak lagi agar mobil itu kencang di dua-duanya, di kualifikasi sama balapan yang panjang. Dan yang terpenting ini balapan sih. Balapan tuh mereka emang degradasi bannya parah banget. Ban cepet habis, gripnya nggak enak, nggak bisa belok pas balapan, dan nih terutama di bagian belakang. Dan juga mereka struggle banget dengan strategi mereka sendiri. Itu bukan hal baru lagi sih. Tapi tahun ini, pembuktian juga tahun pertama hasil perombakan yang dilakukan oleh bos baru yaitu Fred Vasseur. Karena kelihatannya sih Fred bikin impact yang bagus ya. Karena kalau kita lihat tahun lalu strateginya udah mulai membaik, semuanya mulai membaik. Emang tahun lalu sih mobilnya aja pelan sih. Tim Ferrari mencetak waktu tercepat di 2 hari terakhir testing. Sainz dan Leclerc nunjukin mereka bisa langsung kencang dengan mobil yang baru. Tapi pertanyaannya, apakah di balapan juga kuat seperti di testing? Well, dari yang kita lihat di testing sih, Ferrari udah tim yang paling prepare sih buat challenge Red Bull ya. Karena ya, dimana mereka lapnya udah konsisten, simulasi balapannya bagus, bannya aman, degradasinya minim. Tapi sekali lagi gue ingetin, ini testing. Kita hanya bisa membaca data, bukan fakta. Dan nanti di pas roda 1 baru kita ngeliat semuanya. Dan buat tifosi, siap-siap ya. Apapun hasilnya, termasuk gua, kita harus siap tahun ini. Alpine malah pelan. Di saat McLaren dan Aston Martin yang makin lama makin kencang dan bahkan dekat kedua tim yang tadi kayak Red Bull Ferrari, Alpine malah mengalami hal yang sebaliknya. Mereka mengalami sedikit kemunduran. Mobil mereka overweight atau keberatan meskipun catnya dikit, draggy di lurusan, pas belok nggak enak, tiba-tiba nggak stabil, mobil yang unpredictable, nggak bisa diprediksi, atau susah banget buat dikendalikan. Padahal kita semua tuh pasti expect lebih ke Alpine sejak tahun lalu sih. Karena tahun lalu performa mereka tuh ya lumayan bisa dibilang bagus lah. Dan tahun ini juga harusnya mereka lebih deket gitu ke barisan depan. Tapi di mana tim lain happy dengan progres mereka selama testing, Alpine malah nggak senang dengan progres mereka. Bahkan Gasly aja bilang kalau timnya itu kayak sedikit pesimis dan juga awal musim akan sulit bagi mereka. Loh, timnya aja pesimis gimana ini? Sama seperti Red Bull, Alpine memutuskan mengganti desain mobil mereka dengan total banget. Tapi sayangnya hasilnya nggak sesuai rencana. Dan gue berharap banget mereka bisa pecahin masalah ini karena tim ini punya driver line up yang kuat, Gasly sama Ocon, tapi selalu belum bisa kasih mobil yang kompetitif buat ke depan. Karena Gasly sama Ocon ini kenceng anjir, cuma emang ketahan mobil aja gitu loh. Dan juga karena gue jujur kecewa sih ngeliat tim yang ada potensi buat jadi top tier di depan malah kesusahan kayak gini.
Tim kayak Alpine ini harusnya ngelawan McLaren lah, Aston atau yang lain. Tim yang mereka kalahkan beberapa tahun lalu gitu, kayak McLaren sama Aston. Tapi sekarang mereka malah tertinggal jauh dari dua tim itu. Dari data, performa Alpine malah lebih dekat ke tim kayak Sauber, Williams, Racing Bull, Haas. Tapi semoga mereka bisa progresi cepat gitu buat perbaiki performa mereka musim ini, agar bisa ke depan lagi gitu loh. Good luck Alpine, good luck. McLaren dan Mercedes improve banget. Kalau testing musim lalu kita lihat dua tim ini mempunyai banyak banget PR. Kayak Mercedes yang masih stuck dengan zero pot mereka yang bikin pelan itu, dan McLaren yang hanya bertaruh di papan bawah pada awal musim. Tapi mereka berdua seperti membalik meja dengan progres mereka yang signifikan di sepanjang musim 2023. Upgrade di setiap bagian dan jadi kencang banget, bahkan McLaren jadi tim kedua tercepat di belakang Red Bull menuju akhir musim 2023. Dan tahun ini, mereka terlihat meneruskan momentum baik tersebut. Dua tim ini terlihat mengawali musim dengan strong banget saat di testing kemarin. Technical Director Mercedes yaitu James Allison bilang kalau hasil mobil W15 saat di track sesuai dengan yang prediksi mereka di simulasi. Semua berjalan baik dan sesuai apa yang mereka mau. Itu tandanya mereka berhasil bikin mobil yang pas di simulasi sama di tracknya. Gak kayak tahun lalu, kayak datanya apa, hasilnya apa di tracknya. McLaren pun gak jauh beda. Mereka mengawali semua dengan positif, meskipun mereka testing tanpa ngebawa ban yang soft satupun. Artinya mereka cuma bawa ban yang keras banget gitu. Dan itu ban buat balapan doang, dan itu kenceng loh. Jadi mereka tuh fokus di simulasi balapan panjang. Tapi di sisi lain, kita masih belum tahu. Mereka nggak ngetes ban yang soft kan, jadi kita masih nggak tahu sekenceng apa itu mobil kalau pakai ban yang lebih enak. Masih ada yang disembunyikan ini. Dan bisa dibilang mereka ada di pertarungan dengan Ferrari sama Mercedes lah. Ayo, kalian ada di pihak mana? Mercedes atau McLaren? Mesin V6 hybrid makin awet dan kesimpulan. Gak ada satupun red flag kemarin saat testing yang disebabkan oleh mesin jebol atau mobil berhenti di tengah trek atau masalah pada mobil lah. Testing kemarin berjalan bisa dibilang mulus lah. Ya ada sih red flag, tapi karena ya kan faktor track gitu. Red flag ya kan gara-gara ya lagi-lagi penutup got yang lepas. Aduh, semoga besok pas balapan udah aman sih. Kesimpulannya adalah ingat ini testing lah ya. Jadi ini kesimpulan saat testing. Mungkin nanti saat di free practice hari ini hasilnya akan beda. Tapi dari so far yang kita lihat adalah Red Bull masih mendominasi. Nah, belakang Red Bull nih yang masih rapat nih, Ferrari, Mercedes, McLaren sama Aston Martin. Dan habis itu ada papan tengah yang menurut gue Racing Bulls yang paling kuat. Dan menyusul di belakangnya ada Sauber dan Alpine yang kelihatan mirip pace-nya. Dan ditempel ketat oleh Williams dan Haas yang pesimis di awal, tapi Haas tetap yakin bisa mendulang poin bagus musim ini. Itulah prediksi dan kesimpulan dari testing Formula One musim 2024. Let's go, sore ini kita menuju free practice 1 dan juga musim baru. Thank you for watching, jangan lupa subscribe.